Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Cawan Cerita Wartawan, mengulik kisah-kisah dan cerita-cerita selama liputan di lapangan bersama saya Willy Widianto. Beberapa hari belakangan ini kita sedang dihebohkan dengan topik pembahasan atau topik obrolan yang di luar sedang heboh, yaitu soal efisiensi anggaran, di mana beberapa anggaran pemerintahan bahkan seluruh kementerian ikut dipangkas. Nah, untuk membicarakan soal hal tersebut kita sudah ada Mas Taufik Ismail. Apa kabar Mas Taufik Ismail? Baik, Mas Willy. Ini adalah salah satu wartawan senior di Tribun News dan kebetulan mengetahui soal seluk-beluk efisiensi anggaran. Oke, Mas Taufik, ini gimana sebenarnya awalnya pembahasan efisiensi anggaran ini sebenarnya terjadi mulai sejak kapan Mas Taufik mengetahui selama liputan di lapangan? Kalau soal efisiensi mungkin emang gencar dari zaman Prabowo kampanye ya, bahwa beliau ketika menjabat bakal melakukan efisiensi anggaran yang akan mengurangi pengeluaran atau belanja yang nggak terlalu penting. Ya. Dan mungkin semakin kesini ketika beliau Presiden Prabowo itu membuat program unggulan dan program unggulannya itu ternyata memakan banyak anggaran. Pada akhirnya efisiensinya pun dilakukan ya lebih mendalam lah, lebih banyak artinya. Ya. Gitu. Nah, itu pembahasannya setahu Mas Taufik ini seperti apa di istana ini? Maksudnya ketika itu apakah menteri-menteri rapat sampai malam atau seperti apa waktu itu pas pembahasan soal efisiensi anggaran ini sebelum akhirnya diketok palu? Iya, pasti pembahasannya dilakukan pas setelah menjabat kan. Setelah menjabat, dan iya, Presiden emang Prabowo itu kalau menggelar rapat ya emang sering sampai malam ya. Maksudnya ya kadang jam 6 jam 7 malam tuh masih ada menteri lah, mungkin ada salah satu agenda rapat di situ membahas tentang efisiensi anggaran, dan akhirnya keluarlah Inpres nomor 1 itu tahun 2025 itu ya, untuk melakukan efisiensi kepada setiap kementerian dan pemerintah daerah. Waktu itu seluruh menteri ikut hadir dalam rapat pembahasan awal efisiensi anggaran itu? Iya, hadir. Mungkin kalau di sana itu kalau rapat yang menghadirkan seluruh menteri itu ada sidang kabinet paripurna yang digelar sebulan sekali lah. Dan mungkin disitulah dibahas efisiensi anggaran yang seluruh anggota kabinet hadir. Nah, bagaimana dengan situasi atau kondisi atau suasana kebatinan saat itu ketika akhirnya Presiden Prabowo memutuskan untuk melakukan efisiensi anggaran? Kalau ditanya tentang suasana kebatinan ya, ketika pembahasan ya nggak terlalu tampak ya. Bahkan setelah keluar Inpres pun suasana kebatinan ya nggak terlalu tampak kalau dilihat dari mimik muka para menteri. Mungkin bahkan dari statement pun nggak kelihatan, karena ya nggak ada mungkin anak yang namanya pembantu ya yang berani untuk berani untuk melawan instruksi atasan. Mungkin ya menteri ya mungkin nggak berani protes secara terbuka juga. Ya harus ya ketika diminta ya namanya juga pembantu kan, namanya juga anak buah ya, ketika diminta B ya B. Ya menteri bekerja bagaimana caranya efisiensi ini ya berjalan ya. Dan waktu ditodong wartawan itu statementnya rata-rata ya normatif. Ya kita akan jalankan ya, kita akan ikuti maksudnya efisiensi anggaran ini, karena efisiensi anggaran ini dilakukan untuk hal-hal yang program yang lebih besar ke depan, yang lebih menyentuh masyarakat. Ya rata-rata seperti itu. Nggak ada yang berani frontal ya ini bakal mengurangi program, nggak ada yang seperti itu. Ya artinya satu suara ya Mas Taufik ya. Satu suara. Karena memang ini program yang memang dirumuskan oleh Presiden Prabowo dan harus memang berjalan sesuai rencana. Ya. Cuman yang agak sedikit ini mungkin karena rame di media sosial ya, maksudnya banyak keluhan dari ASN yang menganggap bahwa efisiensi ini pada akhirnya mengurangi program, mengurangi layanan, bahkan beberapa lembaga itu sampai PHK. Ya. Dan kemudian pada akhirnya itu diluruskan oleh beberapa menteri dan istana, mungkin mulai kepala kantor komunikasi presiden, bahwa ada beberapa lembaga yang memang salah tafsir. Kalau pakai analoginya PCO ya, yang diminta itu mengurangi lemaknya, bukan mengurangi ototnya. Ya intinya ya ngurangin hal-hal yang nggak penting lah, kayak alat tulis, ATK kayak seminar, seremonial. Jangan sampai itu
merusak atau mengurangi layanan publik, mengurangi masalah yang berbau di sektor pendidikan. Seperti itu, Mas. Nah, waktu itu yang ditekankan oleh Presiden, maksudnya apa anggaran yang akan diefisiensi? Kunjungan dinaskah atau memang hal-hal teknis seperti pengiritan kantor, misalkan lampu dimatikan atau lift dinonaktifkan beberapa, apa yang ditekankan waktu itu? Yang ditekankan Presiden ya dalam setiap acara ya, dalam setiap sambutan itu ya acara-acara yang seremonial kayak gitu. Ya kayak seminar, kayak kunjungan dinas, kayak studi banding, hal-hal kayak gitu menurutnya emang nggak penting kayak gitu. Bahkan Presiden semakin keras gitu, maksudnya semakin lantang bahwa yang dikurangin itu bukan layanan tapi hal-hal yang emang gak penting gitu ya, hal-hal yang sebenarnya bisa dikurangin dan itu pemborosan gitu ketika itu tetap dilakukan ya. Okay. Dan tadi kan Mas Taufik bilang bahwa ini para menteri di kabinet ini satu suara. Nah, apakah ketika nanti ada menteri yang istilahnya balelo gitu ya, tidak satu suara, apakah ada semacam teguran kah atau apa nantinya? Atau memang nanti dilihat dulu, misalkan si Menteri A tidak satu suara dengan apa yang sudah diputuskan dalam sidang kabinet paripurna, atau seperti apa nanti itunya? Kalau menurut saya ya emang karena udah dirapatkan lebih dahulu ya, mungkin karena udah dibahas lebih dahulu ya para menteri ya akhirnya paham dan juga mungkin balelo atau bertolak belakang atau kontradiktif ya pernyataannya pasti mendukung. Ya sejauh ini ya semuanya fine-fine kalau aja kita lihat ya masih satu suara ya. Oke. Dan ini imbas dari efisiensi anggaran kan banyak nih. Kemarin kan terakhir bahwa soal IKN lah disinggung, soal pendidikan lah disinggung, segala macam dan sebagainya. Nah, ini sekarang saat ini situasi di di istana ini seperti apa? Apakah memang ada rapat-rapat tertentu yang dilakukan atau apa sih, bisa digambarkan nggak Mas Topik deskripsi sekarang di kondisi saat ini nih? Karena ini kan sudah ramai ya, sudah jadi isu publik dan ini jadi jadi bahan pembicaraan terus. Nah, ini bisa nggak dideskripsikan nih suasana di istana ini sekarang seperti apa gitu? Ya suasana ya nggak ada yang beda ya, rapat aja. Cuma biasanya rapat ya tertutup. Ya, jadi kita nggak tahu, maksudnya bagaimana perdebatan di dalam, pembahasan di dalam kita nggak tahu. Cuman ya kesimpang siuran bahwa tentang itu bakal mengganggu layanan dasar, layanan publik itu dibantah bahwa itu bukan itu yang dimaksud efisiensi itu, tapi lebih kepada yang itu hal-hal yang nggak terlalu menyentuh esensial gitu ya. Esensial. Tapi bahwa ada jaminan pendidikan lah, sektor-sektor yang penting kayak pendidikan, kesehatan segala macam itu dijamin aman. Ada statement kah ada statement dari PCO bahkan bilang bahwa itu nggak akan mengurangi layanan pendidikan, bahwa bahkan Presiden kata PCO bahwa konsen justru ke masalah pendidikan ya. Makanya itu nggak akan dikurangi, nggak akan terkena dampak efisiensi lah. Oke. Nah, ini kan efisiensi juga sekarang masih hangat terus nih. Terakhir hari ini ya kalau nggak Mas Topik ya, ada rapat di Hambalang Bogor ya di kediaman Pak Prabowo. Apakah itu ada kaitannya dengan merespon isu-isu terkini terutama soal efisiensi anggaran yang kondisinya kayaknya makin menghangat nih atau makin? Kalau dari statement para pejabat yang keluar ya bilangnya salah satu yang dibahas ya efisiensi anggaran. Karena itu dia tidak menjelaskan lebih jauh, cuman ya karena pertemuan tertutup kita nggak tahu ya maksudnya sejauh apa yang dibahas tentang efisiensi itu. Cuman ya masalah efisiensi ini dibahas di pertemuan antar parpol koalisi tadi. Itu berapa jam Mas Topik pertemuannya tadi hari ini? Pertemuan sekitar 2 jaman lah, 3 jaman ya. Itu seluruh parpol datang atau? Ya, seluruh perwakilan parpol koalisi datang dan seluruh pejabat kementerian hampir semuanya datang deh, seluruh menteri-menteri sama wakil menteri bahkan datang. Ya. Nah, ini Mas Taufik, karena ini sudah jadi sudah jadi isu yang besar, terus bergulir terus. Apakah dari pihak istana ada treatment khusus ini? Maksudnya untuk meminimalisir agar isu ini tidak menjadi bola panas gitu besar dan akhirnya kemudian jadi bumerang buat pemerintah. Apakah ada treatment khusus di pemerintahan soal isu ini? Misalkan ada petugas khusus yang mengawasi media sosial, ataukah ada statement yang memang harus terukur diberikan kepada media atau seperti apa? Sejauh ini sih saya lihat nggak ada ya, cuman lebih sering mungkin pihak
kantor komunikasi kepresidenan itu menjelaskan tentang maksud dari efisiensi itu. Jadi meluruskan berita-berita atau informasi-informasi yang selama ini mungkin terkesan miring ya terkait efisiensi itu, kayak misalnya PHK ya. Yang kemudian tentang berkurangnya layanan kesehatan, berkurangnya anggaran buat misalnya buat BMKG yang dipotong hampir setengahnya, dan pada akhirnya diluruskan bahwa ya kalau buat tenaga kontrak yang habis masa kontraknya itu bukan PHK ya, karena tanpa efisiensi pun ya kalau misalnya habis masa kontraknya ya udah habis gitu. Gitu. Dan soal BMKG yang dipotong 50% diluruskan juga, katanya bahwa nggak nyampe 50%, seperti itu. Termasuk soal persiapan pembakaran kepala daerah nanti, apakah ada treatment khusus nantinya? Karena ini kan sudah kontradiktif ya, soal efisiensi kan, sementara pemerintah juga termasuk soal itu bahwa justru retreat itu katanya bentuk penghematan karena efisiensi, karena sebelum adanya retreat itu pembekalan dilakukan malah sampai 1 atau 2 bulan gitu di Lemhanas. Kalau sekarang retreat kepala daerah mungkin cuman seminggu. Ya dari segi anggaran lebih hemat. Nah sejauh ini Mas Taufik selama di istana, apakah memang ada pengaruh-pengaruh dari kebijakan efisiensi anggaran di istana? Misalkan ada penghematan listrik kah atau AC kah di istana juga ada seperti itu? Ya ada lah sedikit ada sedikit. Ya, misalnya ya istana yang buat kebijakan ya harus yang mencontohkan ya istana gitu. Apa contohnya misalkan AC dimatikan yang tidak dipergunakan? Ya pas saat udah nggak ada kegiatan ya off semua gitu. Off semua ya. Termasuk kita berlanjut soal ini kan rentetan ini efisiensi anggaran ini banyak ya. Tadi kita udah ngomong soal retreat, lalu soal penghematan listrik, penghematan AC dan sebagainya. Nah kemarin kan ada satu menteri gitu ya, Menteri Pekerjaan Umum ya, Dodi Hanggodo bicara soal anggaran IKN yang diblokir. Nah ini kayaknya keceplosan nih Mas Taufik nih, si Dodi Hanggodo ini kayak keceplosan dan tidak satu suara seperti yang Mas Taufik tadi ceritakan itu. Nah ini sejauh ini Mas Taufik apakah ada ada teguran kah, ada treatment khusus kah ke Menteri PU ini atau ada warning kepada menteri lain gitu agar tidak seperti Pak Dodi Hanggodo itu, atau seperti apa? Sejauh ini sih belum dengar ya, maksudnya ada teguran apa enggak. Cuman pada akhirnya setelah itu nggak tahu ada keterkaitannya apa enggak, tapi di Menteri SDM sendiri bilang bahwa ya Golkar lah, Bahlil menyuruhkan agar harus didukung misalnya kebijakan efisiensi itu. Ya, mungkin itu nggak tahu terkait, nggak tahu enggak ya, tapi ya mungkin diminta seluruh menteri untuk satu suara. Itu termasuk dari parpol juga satu suara ya soal efisiensi anggaran itu ya? Satu suara, nggak ada ya. Sejauh ini sih nggak ada ya. Mana ada yang berani misalnya untuk protes soal itu. Berarti sejauh ini masih aman-aman aja. Namun menurut pandangan Mas Taufik ini, isu ini bakal bergulir besar atau memang nanti bakal landai ini isu soal efisiensi anggaran, apalagi kan kita ketahui udah sebentar lagi udah memasuki bulan Ramadan, Lebaran ini kan pasti kan bakal landai segala macam. Apakah ini isunya akan dikelola dengan dengan baik oleh pemerintahan sehingga ini bakal landai, atau memang nanti bakal jadi bola panas lagi setelah Lebaran mungkin? Menurut saya sih bakal landai ya selama itu bisa terus diluruskan, maksudnya informasi-informasi yang kalau kata ini salah tafsir gitu ya. Dan kan masih ada pembahasan antara kementerian dengan DPR ya soal anggaran ini. Selama ini mungkin masih bisa dinego, mungkin jangan dikurangin jumlahnya, jangan terlalu besar ya, mungkin akan landai-landai aja. Landai ya. Dan ini kan sebentar lagi mau puasa, mau Lebaran, apakah nanti pemerintah bakal melakukan hal-hal yang memang karena di suasana puasa Lebaran kan anggaran bakal bengkak tuh ya segala macam. Apakah pemerintah nanti bakal melakukan hal yang luar dugaan lah gitu lah? Feeling saya sih bakal ada ya. Ya cuman kan biasanya sih setiap tahun-tahun terakhir sih ya maksudnya ada himbauan ya, maksudnya supaya tidak mengadakan bukber bersama. Kalau berkaca pada tahun lalu ya, kalau feeling saya sih bakal sama lah, bakal ada penghematan gitu. Itu berarti larangan bukber segala macam bakal disosialisasikan ya ke kementerian-kementerian ya. Oke. Tribunas, perbincangan ini
sebenarnya menarik, cuman waktu jualah yang membatasi diskusi kita malam ini dan obrolan kita malam ini. Dan akhirnya saya mau undur diri pamit. Bertemu di cawan-cawan berikutnya cerita wartawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.